apakah batal wudunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan, ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan, apakah muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu, kan, dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan-kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh, Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan sholat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan sholat, dan jelas tidak mungkin sholat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu, jelas ya. Ketika beliau sedang sholat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya, sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Sampai di situ kemudian beliau mengisahkan tentang keadaan sifat sholat Nabi kepada beberapa sahabat yang bertanya, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Mereka bertanya, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Shalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau beliau salat di rumah saya, salatnya 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagaimana bagusnya bacaannya, karena sulit untuk diikuti. Ya, bagaimana bisa tahu keadaan ini? Karena pernah tadi beliau terbangun, tangannya menyentuh kaki Nabi yang tengah menunaikan salat. Dilihat kakinya sudah bengkak. Sampai di akhir bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus sampai seperti ini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau seorang dijaga dari salah? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Ya. Jadi Masya Allah, kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam bahasa kita lebih luasnya, Anda ini kan Rasul, Nabi, dijaga dari kesalahan, dijamin masuk surga, masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak berdiri lama begini. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi, ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya, tapi diteruskan oleh beliau. Teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan, yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas sampai sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Baik, tapi kalaupun Anda misalnya, mohon maaf, tidak sengaja sentuhannya, tapi dari situ muncul syahwat, bahkan Masya Allah tidak menyentuh secara fisik, tidak menyentuh secara fisik, tapi sentuhan non fisik, ya. Jadi di Quran itu termasuk di bahasa Arab ada 2 jenis sentuhan. Ada sentuhan pertama, yaitu sentuhan secara fisikal, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan lamasa, ya, lamasa. Ya, hari ini antum imannya cukup kuat yang ada di sini, ya, makanya nggak pakai papan tulis, cukup dibayangkan aja. Lam, mim, kemudian sin, insyaallah. Lam, mim, sin, lamasa. Baik, itu yang dimaksud sentuhan secara fisikal. Jadi kulit ketemu kulit bisa begini, itu lamasa. Kalau masing-masing berniat saling menyentuh, masing-masing, misal suami ingin menyentuh, istri ingin menyentuh, ya, ada keinginan saling menyentuh, maka di sini kalimatnya berubah dari lamasa dijadikan ditambah alif di depan lamnya, lamasa. Jelas ya? Dia ada lamasa, ada lamasa. Awas, beda. Ya.
Hati-hati, ini bahasa ini agak ketat gitu ya, agak ketat di sini. Anda salah belajar, salah menyimpulkan. Ya, seperti kalimat wudu misalnya, gitu kan? Bagaimana menjadi dau, bagaimana tidak menjadi dau. Nah, itu ada turunan-turunannya. Nah, itu bahasan lain nanti insyaallah ya. Baik. Lamasa menyentuh. Lamasa saling ingin menyentuh. Kalau kalimatnya lamasa belum tentu batal wudu. Tapi kalau sudah lamasa pasti batal wudu. Pasti batal wudu. Karena itu ketika Allah turunkan hukum seseorang, suami istri yang saling menyentuh di sini, ya, kemudian turun ayatnya di sini, kalimatnya jelas, wudunya batal, harus dia berwudu kembali, kalau tidak menemukan langsung dia bertayamum. Baik, ada yang kedua, sentuhan yang terjadi tanpa adanya kontak fisik secara kulit. Ya, jadi misal Anda hanya melihat gambar, atau kadar Allah misalnya melihat istri dan sebagainya dalam keadaan berwudu, tiba-tiba ada perasaan tertentu di dalam hati, ada sentuhan kepada jiwa, ada getaran yang berbeda, maka seketika bisa membatalkan wudu. Kalimat sentuhan tanpa kontak fisik diistilahkan dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran, dengan kalimat massa. Massa. Jadi ada lamasa, ada massa. Ya, kalimat massa pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini yang sifatnya cukup positif. Yang negatif ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 275. Posisi paling kanan sebelah atas. Jadi kita lihat misalnya ujian. Ya, sifat ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Lihat kalimatnya, am hasibtum an tadkhulul jannata, apa Anda duga akan begitu mudah masuk ke dalam surga? Jangan dikira mudah. Awas, hati-hati. Surga itu indah, begitu nikmat, kenikmatannya luar biasa. Setiap hal yang melahirkan kenikmatan, maka fitrah kehidupannya mesti lewat ujian. Ya, silakan. Anda misalnya, mohon maaf, ingin mendapatkan pekerjaan yang nyaman, keadaan yang bagus, apa dikira langsung mendapatkannya? Tidak. Anda lewati tahapan dulu, Anda belajar dulu, lewat ujian dulu, baru mendapatkan semua itu. Termasuk apa Anda kira mudah datang ke sini? Tidak. Anda bisa menghadapi kemacetan di jalan, bisa menghadapi tantangan dan sebagainya, baru mendapatkan apa yang kita harapkan. Surga kenikmatannya lebih daripada dunia. Makanya kata Al-Quran, jangan dikira Anda mendapatkan surga bisa masuk begitu mudahnya. Dan kalimatnya, ya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan Anda belum mendapati ujian seperti orang dulu pun yang dijamin masuk surga mendapati ujian. Ya, dulu orang, ya, bukan hanya kalangan Nabi, dari sahabat Nabi SAW ada yang dijamin masuk surga dengan lisan Nabi tanpa hisab. Ya, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya dijamin masuk surga. Apa dikira tidak ada ujian? La haula wala quwata illa billah. Dahsyat. Bilal bin Rabah bagaimana ujiannya? Antum sekarang, Masya Allah, bandingkan. Dulu sahabat, ya, diuji luar biasa. Masya Allah, ujiannya begitu berat. Baru kemudian dijamin masuk surga. Antum bukan sahabat, kan? Keadaan belum tentu dekat dengan Allah. Pengen masuk surga tanpa ujian mustahil. Nah, di antara ujiannya, ada ujian-ujian yang kadang-kadang menyentuh ke dalam kalbu kita. Nggak ada kontak fisik. Ya, kontak fisik tidak secara langsung. Tapi seakan-akan ketika mengalami itu, secara fisik mungkin tidak langsung bersentuhan. Tapi akan ada pengaruh langsung ke dalam jiwa kita. Misal, ada berita misalnya, mohon maaf, ya mohon maaf, Bapak dapat telepon, Pak, hari ini ada berita bahwa, misal, taklim Bapak, papan tulisnya belum bisa dihadirkan, misal gitu kan, padahal kita nunggu papan tulis dari tadi gitu kan, Masya Allah, belum kisahnya belum nyampe seperti sekarang, yang tadi misal kan, udah ditunggu-tunggu, udah berjam-jam, tiba-tiba belum datang, tiba-tiba kan ke hati suka ada getaran. Ya Allah, saya sudah pesan dari tadi, kok belum ada, misal gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan massa namanya. Massa. Jelas sampai sini? Nah, jadi memang kita nggak bersentuhan langsung dengan peristiwanya, tapi tiba-tiba langsung ada kontak kepada hati. Ya, tayyib. Afwan, Pak, kadar Allah, Anda yang sudah diterima pekerjaan di sini mesti dibatalkan, digugurkan karena keadaan tertentu. Bahkan nggak ada penjelasan. Tiba-tiba ada getaran pada jiwa Anda. Kenapa saya begini? Ya, banyak bisa terjadi. Nah, itu yang disebut dengan massa, sentuhan walaupun tidak secara kontak fisik langsung tapi punya getaran kepada jiwa. Nah, massa namanya. Ada yang sifatnya negatif. Kalau yang tadi positif, ujian-ujian sifatnya positif.
Maaf, ada yang negatif. Ada, mohon maaf sekali lagi, orang lewat, tiba-tiba lihat gambar besar, itu kan? Aurat terbuka sebagian, atau yang di handphone lihat gambar, aurat terbuka. Ya, qadarullah begitu sedang dilihat misalnya, setan masuk tuh, anak panahnya masuk ke mata. Dilihat, sampai ada sentuhan ke dalam jiwanya. Memang nggak ada kontak fisik dengan yang dimaksudkan, tapi sentuhannya ada kepada jiwanya, sampai mengeluarkan sesuatu hal misalnya yang bisa berpengaruh pada batal wudunya. Ini yang disebut dengan massa. Ya. Memang lisannya istighfar salah juga, tapi matanya nggak bergerak, gitu kan? Astagfirullah, gitu kan? Itu kacau itu ya, itu kacau. Baik, ini massa dengan lamasa, dengan lamasa. Baik, mohon maaf, pemakan riba juga diilustrasikan begitu oleh Al-Quran. Seperti orang yang kerasukan katanya. Ya, memang nggak langsung bersentuhan dengan setan, tapi keadaan dirinya seperti dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Bukan lamasa, tapi massa. Ya. Seperti orang yang kerasukan setan walaupun tidak langsung bersentuhan dengan setannya. Ya. Yang kerasukan setan itu ini bahasa kiasan. Maksudnya setan kan senang dengan yang haram, yang tidak baik, yang banyak maksiatnya. Itu Quran memberikan istilah ilustrasi yang sangat luar biasa tajam, bahwa pelaku riba itu memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam dirinya. Kalau sudah haram masuk ke dalam dirinya, maka seperti orang yang dikuasai setan. Kenapa? Mohon maaf, sebab kalau yang haram masuk ke dalam diri seseorang, beredar dengan darahnya, masuk ke telinga, nanti jadi sumbatan. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Makanya ketika mendengar yang baik-baik, dengar adzan, tidak ada kedengaran. Dengar tausiah, tidak bisa masuk. Diminta sholat, susah. Masuk ke telinga, jadi hambatan. Maaf, masuk ke mata, jadi hambatan. Lihat masjid, gak ada sentuhan. Ya, lihat orang ta'lim, tidak ada getaran. Bahkan disebutkan langsung ketiganya, termasuk dengan akalnya, di Quran surah kedua, ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim ghishawah. Nah, pelaku riba ini, orang-orang yang makan harta yang haram, itu sekaligus yang haram masuk ke dalam dirinya, dikuasai oleh setan, masuk menjadi penutup dalam dirinya, sehingga susah menunaikan amal soleh, dan gemar berbuat maksiat. Itu turunannya. Ini yang dimaksud dengan massa, lamasa, dan lamasa. Jadi kesimpulannya, mohon maaf, ya, sentuhan yang dimaksudkan tadi tidak membatalkan wudhu, kecuali dalam keadaan tidak sengaja ini keluar satu syahwat tertentu yang berpengaruh pada keadaan wudhunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.